Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup berdua dengan pasangan di usia 80 tahun seringkali dipandang sebagai masa penuh ketergantungan. Banyak yang beranggapan bahwa di usia setua ini, orang tua seharusnya tinggal bersama anak dan bergantung sepenuhnya pada mereka. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak pasangan lansia justru merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermartabat ketika mereka tetap hidup mandiri, saling menjaga, dan mengatur hidupnya sendiri dengan bijak. Di usia senja, kebahagiaan tidak lagi diukur dari seberapa sibuk rumah, seberapa ramai cucu, atau seberapa besar bantuan yang datang. Kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana. Bangun pagi berdua, minum hangat bersama, berbincang pelan tanpa terburu-buru, dan merasa aman di rumah sendiri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Bapak dan Ibu boleh berbagi di kolom komentar. Sedang menyimak dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Kehadiran Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami. Saya teringat kisah Pak Hasan dan Bu Aminah, pasangan lansia usia 83 dan 80 tahun yang tinggal di rumah kecil peninggalan masa muda mereka. Anak-anaknya sebenarnya ingin mereka pindah dan tinggal bersama. Tapi Pak Hasan berkata pelan, "Selama kami masih bisa saling menjaga, kami ingin tetap di rumah ini." Setiap pagi Pak Hasan menyapu halaman, Bu Aminah menyiapkan sarapan sederhana. Hidup mereka tidak mewah, tapi penuh ketenangan. Bapak dan Ibu hidup mandiri di usia lanjut bukan berarti menolak kasih sayang anak. Justru ini tentang menjaga harga diri dan martabat sebagai orang tua. Anak tetap datang, tetap peduli, tetap membantu jika diperlukan. Tetapi hubungan terasa lebih hangat karena tidak diliputi rasa ketergantungan. Anak datang karena rindu, bukan karena merasa wajib menjaga. Hidup berdua di usia 80 juga mengajarkan tentang saling memahami keterbatasan. Tidak ada lagi tuntutan berlebihan, tidak mempermasalahkan hal kecil. Yang penting saling hadir, saling mengingatkan dengan lembut, dan tidak menyakiti dengan kata-kata. Ketika pasangan saling menerima apa adanya, rumah kecil pun terasa luas dan menenangkan. Dalam rangkaian pembahasan ini kita akan membahas bagaimana pasangan lansia bisa tetap mandiri, tenang, dan bahagia di usia 80 tahun tanpa bergantung penuh pada anak. Semua dibahas secara realistis dan bisa diterapkan. Karena masa tua bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan waktu untuk menikmati hidup dengan lebih sederhana dan bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemandirian di usia 80 tahun sering disalahartikan sebagai sikap menutup diri dari bantuan. Padahal, mandiri yang sehat justru lahir dari kemampuan mengatur batas, tahu kapan bisa mengurus sendiri, dan kapan perlu uluran tangan. Dengan batas yang jelas, hidup berdua terasa lebih ringan, terarah, dan tidak menimbulkan rasa cemas bagi anak. Banyak pasangan lansia yang tenang memiliki kesepakatan sederhana. Mereka membagi peran sesuai kemampuan hari ini, bukan memaksakan kemampuan masa lalu. Yang masih kuat mengurus hal ringan, yang cepat lelah, fokus menjaga ritme harian. Tidak ada tuntutan harus seperti dulu. Yang ada hanyalah saling menyesuaikan, pelan-pelan, dengan hati yang lapang. Saya teringat kisah Bu Wati, 81 tahun. Awalnya beliau sering mengeluh lelah kepada anak, tanpa sadar membuat anak khawatir berlebihan. Anak lalu mendorong Bu Wati pindah dan mengambil alih banyak urusan. Setelah beberapa bulan, Bu Wati justru merasa tertekan karena kehilangan kendali. Ia berkata, "Ternyata saya hanya butuh didengar, bukan diambil alih." Sejak itu, ia belajar menyaring keluhan, menyampaikan yang penting, menyimpan yang bisa dikelola sendiri. Bapak dan Ibu, menyaring keluhan bukan berarti memendam. Ini soal mengelola komunikasi agar anak tetap tenang dan kita tetap berdaya. Keluhan kecil yang terus disampaikan bisa mengaburkan kemampuan kita yang sebenarnya masih ada. Akibatnya, niat baik anak berubah menjadi kontrol, dan ketenangan pun berkurang. Kemandirian juga berkaitan dengan keuangan yang sederhana dan tertata. Mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan batas kemampuan membuat pasangan lansia lebih percaya diri. Hidup sederhana bukan tanda kekurangan, justru sering menjadi sumber ketenangan. Saat kita tidak mengejar gengsi, keputusan hidup terasa lebih jernih. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini menemani dan menguatkan, silakan subscribe Suara Senja TV. Di sini kita belajar menjalani usia senja dengan tenang, bijak, dan penuh martabat.
bersama, langkah demi langkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati di usia 80 tahun, komunikasi antara suami dan istri menjadi penentu utama ketenangan hidup. Bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana berbicara tanpa melukai. Banyak pasangan lansia merasa hari-harinya berat bukan karena usia, melainkan karena cara berbicara yang masih membawa emosi dan tuntutan masa lalu. Pada tahap ini, nada lembut jauh lebih bermakna daripada suara keras. Ketika pasangan mudah lupa, cepat lelah, atau lambat merespons, yang dibutuhkan adalah pengertian. Kalimat sederhana seperti, "Tidak apa-apa, kita pelan-pelan," seringkali lebih menenangkan daripada nasihat panjang yang melelahkan hati. Saya teringat kisah Pak Darman dan Bu Sri, pasangan usia 83 dan 78 tahun. Dulu mereka mudah tersulut oleh hal kecil. Suatu hari Pak Darman berkata, "Kalau kita ribut, siapa yang untung?" Sejak saat itu mereka sepakat untuk tidak membesarkan perkara sepele. Jika ada yang lupa atau salah, cukup diingatkan dengan senyum. Rumah pun terasa lebih hangat. Komunikasi yang sehat juga berarti berani diam saat emosi naik. Tidak semua hal harus dibahas saat itu juga. Menunggu hingga hati tenang seringkali menghasilkan percakapan yang lebih jernih. Di usia senja, mengelola emosi sama artinya dengan menjaga kesehatan, tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan hari terasa lebih ringan. Pasangan lansia yang bahagia biasanya menyisihkan waktu singkat setiap hari untuk berbincang dari hati ke hati. Tidak perlu lama. Beberapa menit sudah cukup untuk saling mendengar dan merasa ditemani. Kebiasaan kecil ini memperkuat ikatan dan mencegah salah paham menumpuk. Bapak dan Ibu hidup berdua di usia lanjut bukan tentang menyempurnakan pasangan, melainkan saling menerima apa adanya. Ketika komunikasi dijaga tetap tenang, keterbatasan terasa lebih ringan dan hari-hari berjalan lebih damai. Di usia ini, ketenangan jauh lebih berharga daripada menang dalam perdebatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kekhawatiran terbesar hidup berdua di usia 80 tahun adalah soal kesehatan. Banyak pasangan lansia merasa harus selalu dekat dengan anak karena takut sakit mendadak. Padahal, menjaga kesehatan tidak selalu berarti bergantung penuh pada anak. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan sederhana yang konsisten dan saling mengingatkan dengan lembut. Pasangan lansia yang tetap mandiri biasanya memiliki rutinitas kesehatan ringan, namun teratur. Bangun di jam yang sama, minum air hangat, bergerak pelan di pagi hari, dan makan secukupnya. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki pendek, peregangan ringan, atau membersihkan halaman sudah cukup menjaga tubuh tetap aktif. Kuncinya bukan kuat, melainkan rutin. Saya teringat kisah Bu Rahayu dan Pak Slamet, pasangan usia 81 dan 84 tahun. Mereka tidak punya jadwal olahraga khusus, tetapi setiap pagi selalu berjalan berdua mengelilingi halaman sambil berbincang. "Kalau sendiri malas, kalau berdua jadi semangat," kata Bu Rahayu. Kebiasaan kecil itu menjaga tubuh mereka tetap bugar dan suasana hati lebih ceria. Kesehatan juga berkaitan dengan mengelola kekhawatiran. Terlalu sering menyampaikan keluhan kecil kepada anak bisa membuat anak cemas berlebihan. Akhirnya, anak ingin mengatur banyak hal, mulai dari makanan hingga jam istirahat. Padahal, banyak keluhan di usia lanjut bersifat wajar dan bisa dikelola sendiri dengan tenang. Yang perlu disampaikan adalah kondisi penting, bukan keluhan harian. Pasangan lansia yang tenang biasanya menyiapkan rencana sederhana. Nomor dokter, obat rutin, dan kontak darurat dicatat rapi. Dengan persiapan ini, hidup terasa lebih aman tanpa harus selalu bergantung. Anak pun lebih tenang karena orang tua terlihat siap dan teratur. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini kepada pasangan lansia lain, agar mereka juga merasa lebih percaya diri, menjaga kesehatan bersama. Dukungan Bapak dan Ibu membantu lebih banyak orang tua menjalani masa tua dengan tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keuangan sering menjadi sumber kegelisahan di usia lanjut, padahal seharusnya menjadi penopang ketenangan. Hidup berdua di usia 80 tahun tidak menuntut perencanaan yang rumit. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, kesederhanaan, dan kesepakatan antara pasangan. Ketika uang dikelola dengan tenang, pikiran pun ikut tenang. Pasangan lansia yang mandiri biasanya menyepakati satu prinsip. Cukup itu menenangkan. Mereka tidak mengejar banyak, tidak membandingkan diri dengan orang lain,
dan tidak memaksakan gaya hidup. Pengeluaran dipilih yang penting, makan sehat, obat rutin, listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga dasar. Selebihnya disimpan sebagai cadangan. Prinsip ini membuat hari-hari terasa aman. Saya teringat kisah Pak Rahmat dan Bu Nur, pasangan usia 82 dan 79 tahun. Dulu mereka sering cemas karena merasa penghasilan pensiun kecil. Setelah duduk bersama dan mencatat pengeluaran, mereka sadar banyak pos yang bisa disederhanakan. Sejak itu mereka menetapkan anggaran bulanan yang realistis. Ternyata cukup asal rapi, kata Pak Rahmat. Kecemasan pun berkurang. Keuangan yang tenang juga berarti memisahkan bantuan dan ketergantungan. Menerima bantuan anak itu wajar, tetapi tidak menjadikannya penopang utama. Pasangan lansia yang bijak menerima bantuan sebagai pelengkap, bukan tumpuan. Dengan begitu, hubungan dengan anak tetap hangat karena tidak dibebani rasa wajib yang berat. Hal lain yang sering dilupakan adalah keterbukaan antar pasangan. Membicarakan uang dengan jujur, berapa pemasukan, berapa sisa, dan apa prioritas, mencegah salah paham. Di usia senja, kejujuran sederhana jauh lebih penting daripada perhitungan rumit. Ketika dua hati sepakat, keputusan terasa lebih ringan. Bapak dan ibu, keuangan yang sederhana bukan tanda kekurangan. Justru disitulah letak kebijaksanaan. Ketika uang diatur dengan tenang, hidup berdua terasa lebih aman, lebih ringan, dan lebih bahagia. Di usia ini, rasa cukup adalah kunci ketenangan yang sesungguhnya. Bapak dan ibu yang saya hormati, hidup berdua di usia 80 tahun akan terasa lebih ringan bila kita tetap aktif secara sosial dan memiliki kegiatan harian. Banyak pasangan lansia merasa cepat lelah bukan karena fisik semata, melainkan karena hari-hari yang terlalu sepi dan monoton. Padahal, aktivitas kecil yang dilakukan rutin bisa menjaga semangat dan membuat hidup terasa bermakna. Aktif tidak harus keluar rumah jauh-jauh. Menyiram tanaman, merapikan halaman, berjalan pelan di sekitar rumah, atau sekadar duduk di teras menyapa tetangga sudah cukup memberi rangsangan positif. Pasangan yang memiliki rutinitas harian cenderung lebih ceria karena hari mereka terisi, bukan hanya dilewati. Yang penting, kegiatan itu dilakukan bersama atau saling mendukung. Saya teringat kisah Pak Tono dan Bu Yani, pasangan usia 80 dan 77 tahun. Setiap sore mereka duduk di teras, mengobrol dengan tetangga yang lewat. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih lama. Kalau ngobrol sebentar saja, rasanya badan enteng, kata Pak Tono. Aktivitas sederhana itu membuat mereka merasa tetap menjadi bagian dari lingkungan, bukan terasing di rumah sendiri. Bersosialisasi juga berarti menjaga hubungan yang sehat. Tidak semua ajakan harus dipenuhi, dan tidak semua pembicaraan harus diikuti. Pilih lingkungan yang membuat hati tenang. Lingkungan yang tepat membantu pasangan lansia tetap berpikir jernih, tertawa ringan, dan merasa dihargai. Ini penting agar hidup berdua tidak terasa sempit atau membosankan. Di usia ini, memiliki tujuan kecil setiap hari sangat membantu. Misalnya, hari ini merapikan lemari, besok menulis catatan, lusa memasak menu sederhana. Tujuan kecil membuat kita bangun pagi dengan arah, bukan sekadar menunggu waktu. Dan ketika tujuan itu tercapai, ada rasa puas yang menenangkan. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Aktivitas sederhana apa yang paling sering Bapak dan Ibu lakukan bersama pasangan agar hari terasa lebih hidup? Silakan tulis di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi pasangan lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup mandiri berdua di usia 80 tahun bukan berarti menjauh dari anak. Justru yang dibutuhkan adalah kedekatan yang sehat, di mana orang tua tetap berdaulat atas hidupnya, dan anak hadir sebagai pendamping, bukan pengendali. Hubungan seperti ini membuat kedua pihak merasa tenang, tidak tertekan, dan saling menghargai. Banyak pasangan lansia merasa ragu menjaga jarak karena takut dianggap tidak membutuhkan anak. Padahal, menyampaikan bahwa kita masih mampu mengurus diri sendiri adalah bentuk kejujuran, bukan penolakan. Anak akan lebih tenang ketika tahu orang tuanya teratur, punya rutinitas, dan tahu kapan harus meminta bantuan. Kejelasan ini mencegah kecemasan berlebihan di kedua sisi. Saya teringat kisah Pak Umar dan Bu Lina, pasangan usia 84 dan 81 tahun. Mereka sepakat mengabari anak hanya untuk hal penting, kontrol kesehatan, kebutuhan darurat, atau kabar baik.
keluhan kecil mereka kelola berdua. Hasilnya, anak-anak datang dengan wajah cerah, bukan wajah tegang. Pertemuan pun terasa hangat karena dilandasi rindu, bukan rasa khawatir. Menjaga hubungan sehat juga berarti tidak membandingkan anak. Setiap anak punya kemampuan dan kondisi berbeda. Menghargai upaya kecil mereka, telepon singkat, pesan singkat, atau kunjungan singkat, membuat hubungan tetap hangat. Rasa cukup dan penerimaan membantu pasangan lansia menikmati kebersamaan tanpa tuntutan yang melelahkan. Bapak dan ibu memberi ruang kepada anak untuk menjalani hidupnya, bukan berarti mengurangi kasih sayang. Justru dengan ruang itulah, kasih sayang tumbuh alami. Anak datang karena ingin, bukan karena merasa harus. Dan orang tua merasa dihormati karena dipercaya mampu mengelola hidupnya sendiri. Pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang seimbang. Orang tua tetap mandiri dan bermartabat, anak tetap peduli dan hadir. Dengan keseimbangan ini, hidup berdua di usia lanjut terasa lebih tenang, dan keluarga berjalan dalam suasana saling menghargai. Bapak dan ibu yang saya hormati, hidup berdua di usia 80 tahun akan jauh lebih tenang jika rumah ditata dengan sederhana, namun aman. Rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan ruang utama untuk beristirahat, bergerak, dan merasa aman. Banyak pasangan lansia sebenarnya masih mampu hidup mandiri, hanya saja rumahnya belum sepenuhnya mendukung kebutuhan usia lanjut. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah keamanan langka. Lantai licin, kabel berserakan, atau penerangan yang kurang sering menjadi sumber masalah. Tidak perlu renovasi besar, cukup memastikan jalur berjalan bersih, lampu menyala terang di malam hari, dan barang-barang penting mudah dijangkau. Perubahan kecil ini memberi rasa aman yang besar. Saya teringat kisah Bu Ratna dan Pak Jaya, pasangan usia 82 dan 85 tahun. Setelah Pak Jaya sempat terpeleset ringan, mereka mulai menata ulang rumah. Karpet yang mudah bergeser disingkirkan, lampu malam dipasang di lorong, dan kursi kecil diletakkan di beberapa titik untuk beristirahat. "Sekarang kami lebih tenang melangkah," kata Bu Ratna. "Hidup terasa lebih percaya diri. Kenyamanan juga soal kesederhanaan. Terlalu banyak barang membuat rumah terasa sempit dan melelahkan." Pasangan lansia yang tenang biasanya memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyimpan kenangan secukupnya. Rumah yang rapi membuat pikiran lebih jernih dan aktivitas harian terasa ringan. Selain itu, penting menyiapkan sudut istirahat yang nyaman. Kursi dengan sandaran baik, meja kecil untuk minum, dan pencahayaan yang cukup membuat tubuh mudah beristirahat. Dengan ruang yang mendukung, pasangan lansia bisa mengatur ritme sendiri tanpa harus sering meminta bantuan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Sudut rumah mana yang paling sering Bapak dan Ibu gunakan bersama pasangan? Apakah sudah terasa aman dan nyaman? Silakan tuliskan di kolom komentar satu perubahan kecil yang ingin Bapak dan Ibu lakukan di rumah agar hidup berdua terasa lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup berdua di usia 80 tahun juga berarti belajar menerima perubahan dengan lebih lapang. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, daya ingat kadang melemah, dan tenaga cepat habis. Perubahan ini seringkali menjadi sumber kegelisahan jika terus dilawan. Padahal, ketenangan justru hadir ketika kita menerima keadaan tanpa menyalahkan diri sendiri maupun pasangan. Banyak pasangan lansia merasa sedih karena tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang dulu mudah dilakukan. Namun pasangan yang tenang biasanya mengubah cara pandang. Mereka tidak fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih bisa dinikmati. Duduk bersama di teras, menikmati udara pagi, atau berbincang ringan seringkali memberi kebahagiaan yang lebih dalam dibanding aktivitas berat. Saya teringat kisah Pak Yusuf dan Bu Halimah, pasangan usia 85 dan 82 tahun. Dulu Pak Yusuf aktif bekerja, kini langkahnya melambat. Bu Halimah yang dulu cekatan kini sering lupa hal kecil. Alih-alih saling mengeluh, mereka sepakat untuk saling mengingatkan dengan senyum. "Kalau lupa kita tertawa saja," kata Pak Yusuf. Sikap itu membuat rumah mereka terasa damai. Menerima perubahan juga berarti tidak membandingkan diri dengan orang lain. Setiap pasangan lansia memiliki kondisi dan perjalanan hidup yang berbeda. Membandingkan hanya menambah beban batin. Pasangan yang bahagia memilih fokus pada ritme hidup mereka sendiri, sesuai kemampuan hari ini, bukan tuntutan masa lalu. Ketenangan batin tumbuh ketika pasangan saling memaafkan kekurangan, tidak mudah tersinggung, tidak cepat kecewa. Di usia ini,
Kata-kata lembut jauh lebih bermakna daripada nasihat panjang. Ketika hati tenang, tubuh pun lebih mudah beristirahat dan hari terasa lebih ringan dijalani. Bapak dan Ibu, menerima usia bukan tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan. Dengan penerimaan, hidup berdua terasa lebih hangat dan penuh makna. Perubahan tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan yang dijalani bersama dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita belajar bahwa hidup berdua dengan pasangan di usia 80 tahun bukanlah tentang keterbatasan, melainkan tentang cara menyikapi kehidupan dengan lebih bijak. Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan dan dekat dengan anak tidak harus berarti bergantung. Keseimbangan inilah yang membuat hari-hari terasa lebih ringan. Kita telah membahas pentingnya mengatur batas dengan bijak, menjaga komunikasi yang lembut, merawat kesehatan bersama, menata keuangan sederhana, tetap aktif secara sosial, menjaga hubungan sehat dengan anak, menata rumah agar aman, serta menerima perubahan usia dengan lapang. Semua ini bukan untuk membuat hidup sempurna, tetapi untuk membuatnya lebih tenang dan bermartabat. Hidup berdua di usia senja adalah tentang saling hadir, bukan saling menuntut. Tentang menerima kekurangan tanpa mengeluh dan menikmati hal kecil tanpa membandingkan. Ketika pasangan saling menguatkan, rumah sederhana pun menjadi tempat paling aman dan menenangkan. Di usia ini, kedamaian jauh lebih berharga daripada kemewahan. Bapak dan Ibu tidak sendirian. Banyak pasangan lansia di luar sana yang sedang belajar menjalani fase ini dengan cara yang sama. Dengan berbagi pengalaman dan saling menguatkan, kita bisa membuat masa tua menjadi babak hidup yang tetap bermakna dan membahagiakan. Jika rangkaian pembahasan ini terasa bermanfaat, Bapak dan Ibu boleh menyukai video ini sebagai tanda dukungan dan membagikannya kepada pasangan lansia lain atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Semoga isi video ini bisa menjadi teman yang menenangkan bagi lebih banyak hati. Dan bila Bapak dan Ibu berkenan, subscribe Suara Senja TV agar selalu ditemani konten-konten yang menguatkan, menenangkan, dan relevan untuk menjalani usia senja dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu damai, sehat, dan penuh kehangatan bersama pasangan tercinta.